Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Suwanto, Kepala SD 5 Tambun Utara. Yang saya hormati calon guru penggerak dari SMP Negeri 5 Tambun Utara, Bapak Ahmad Hayuri. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari SMP Negeri 5 Tambun Utara, yang memang pada hari ini kami bersyukur sekali dari pihak pendidikan guru penggerak angkatan 10 seyogyanya akan melaksanakan kegiatan pemberitahuan, penginformasian atau pengimbasan bagaimana seorang calon guru penggerak membuat sebuah visi. Di dalam pembuatan visi ini nanti ada alur-alur atau ada rumus-rumus yang bisa diimbaskan kepada ibu bapak guru. Selain visi sekolah, bisa juga membuat visi kelas atau visi pembelajaran. Mari Bapak Ibu, kita mulai saja acara ini dengan sama-sama kita membukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita ke narasumber utama, yaitu calon guru penggerak akan memaparkan bagaimana beliau membuat sebuah visi dan langkah-langkahnya, saya ingin mendengarkan dulu sedikit kata sambutan dan dukungan dari pihak sekolah, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah kami mintakan waktunya untuk memberikan lebih menguatkan Pak Hairinya nanti dalam memaparkan informasi visinya, dan kita juga akan lebih semangat lagi dalam pembinaan Bapak. Mungkin Bapak saya persilakan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nani Roslinda MPD. Beliau adalah sebagai pengajar praktik untuk guru penggerak, khususnya Pak Ahmad Cairi angkatan ke-10. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah yang hari ini masih berkenan hadir, serta ibu dan bapak guru serta staf TU yang saya hormati pula. Kita sama-sama menyimak salah satu rekan kerja kita, Bapak Ahmad Cairi, nanti untuk menyampaikan materi visi, ya Bu, ya, visi sekolah khususnya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutan dan wejangan buat kita semua, khususnya kepada calon guru penggerak angkatan 10 yang insya Allah akan menjadi guru penggerak. Ucapan terima kasih sekali karena mungkin ada dokumennya tadi ya Pak ya, bahwa SMP N5 benar-benar kepala sekolahnya mendukung calon guru penggeraknya, karena sekarang tuh apa-apa ada dokumen Bu. Minimal Bapak cuma kata sambutan ada fotonya, kok Bapaknya mendukung gitu kan. Luar biasa Pak, kami mengucapkan mungkin jazakallah khairan katsira, dan Allah yang akan membalas kebaikan Bapak yang sudah bisa menghadiri acara Pak hari ini. Dan saya selaku pengajar praktik yang akan mendampingi dan memoderatori diskusi ini, insya Allah walaupun nanti tidak ada Pak, mudah-mudahan semangat semua nanti Pak. Saya bikin buat guru-guru bersemangat. Sebelum Pak Hairi akan memaparkan bagaimana sih membuat visi. Nah, yang dipaparkan Pak Hairi ini adalah visi beliau dulu sebagai guru penggerak. Setelah beliau jadi guru penggerak, nanti dia harus melaksanakan apa di sekolah ini. Itu visi yang akan disampaikannya sekarang. Tapi ini mengacu kita semua bisa membuat visi juga nanti. Walaupun ibu bapak nggak jadi guru penggerak,
nggak apa-apa Bu, buat visi pribadi aja Bu. Misalnya saya ingin anak saya itu pintar dalam matematika, berarti kita punya misinya apa, langkah-langkahnya. Nanti menggunakan metode apa perubahannya? Oh, perubahannya dengan inquiry apresiatif. Metodenya boleh pakai atap, bisa menggunakan metode bagja. Nah ini dia, kita tidak berpanjang lebar lagi. Mari kita dengarkan paparan Pak Khairi membuat visinya kemarin bagaimana caranya. Ya, kepada Bapak Khairi kami persilakan. Kita beri tepuk aplausan dulu ya buat semangatnya Bapak Khairi menjelaskan. Semangat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek Ibu Nani Rosinda MPD dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan, yang sekolah muda dengan luar biasa. Alhamdulillah pendampingnya yang juga luar biasa. Dan saya hormati juga, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tambun Utara, Bapak Suwanto SPD, Bapak Ibu guru rekan sejawat yang saya banggakan, yang selalu memberi dukungan secara pribadi kepada saya, Ibu. Ajar praktik saya Ibu Nani Rosinda MPD. Selain Ibu Nani, saya juga dibimbing dan diarahkan oleh fasilitator namanya Bapak M. Pipin Mulyana. Beliau orang Bandung ya Bu ya. Kita baru tatap maya aja, Ciamis ya, baru tatap maya, belum tatap muka. Selain fasilitator, saya juga diisi stimulus saya oleh instruktur. Instruktur itu dari BPD, Badan Mendikbud ya, Mendikbud Ristek untuk apa namanya, guru penggerak. Saya lanjut saja paparan saya pada kali ini. Saya ingin menjelaskan visi dan prakarsa perubahan. Diskusi yang ketiga, mana visi atau ice breaking. Ada yang mau ice breaking ya? Nggak apa-apa lah, memang ini saya nggak biasa ice breaking. Terus kemudian merumuskan kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang ini Bu, jadi awal visi dari diri kita sendiri dulu, baru nanti kita kembangkan ke orang lain. Kemudian mengidentifikasi perilaku, mendiskusikan perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, terakhir penutup. Kemudian untuk pengantar diskusi, dulunya aku melihat, jika aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngelir itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia.
jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Indonesia. Kira-kira dari puisi ini, puisi Pak Soekarno, kita tarik kesimpulan apa kira-kira? Gunung Merbabu, Semeru, pokoknya Indonesia. Mau sawah, mau ladang, pokoknya Indonesia. Mau burung perkutut, mau burung, mau ayam, mau apa, pokoknya Indonesia. Mohon masukannya Bu, kira-kira apa kesimpulannya? Nasionalisme Pak Ok. Luar biasa, Indonesia merdeka. Jadi kesimpulan saya, kita sama seperti kumpulkan di sini, mempersamakan persepsi Indonesia gitu. Ini kita mempersamakan persepsi, visi apa kita ke depan. Mau di dalam itu ada orang Maluku, beragam atau diferensiasi, judul Litara Bisa. dari Insinyur Soekarno. Saya mengambil Ki Hajar Dewantara, masih masa perjuangan, karena bapak perjuangan kita, karena bapak pendidikan kita, Hajar Dewantara, yang mana beliau filosofinya itu adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Saya tandai merah. Selain menuntun, pada saat ini ketika kemerdekaan berlalu, luar biasa teknologi berjalan, kita harus diiringi dengan kodrat. Ada dua kodrat, kodrat out dan kodrat. Karena zaman dulu kita sekolah beda dengan zaman sekarang yang mereka jalani. Kita bisa menyaksikan dari filosofi, maka kedepannya saya ada SBY. Iya. Kedepannya ada SBY. Biar rame. Kira-kira apa sih SBY-nya? Ya, saya belum. IPA ya, saya tahu bisa. Otak besar. Hah? Otak Iya. kecil. Otak kecil. Mengetahui saya mau Merbabu, gerak begitu kan? Otak kecil terletak di bagian belakang kepala, tepat di bawah cerebrum, otak besar ya. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan, menjaga postur tubuh, keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Saya mau berbagi lagi tentang gerakan baru, menyinkronkan antara tubuh kita dengan otak kecil kita. Bisa membantu aja Bu ya.
Duduk aja ya, kita mau santai aja dulu. Jadi saya punya Permainan enaknya nyanyinya apa? Terserah. mau Pelan, mau cepat, kita yang level rendah dulu, pelan. Ya, pelan dulu. Pelan dulu ya. Pelan dulu. Berarti pelan apa? yang kita Apa ya? Lihat, berbun, dengan bunga. Ya. Gitu ya. kalau yang cepat Ini apa? Halo halo Bang. Ada hari Minggu kutu. Nah, pada hari Minggu itu punya jari Bu. saya minta jari telunjuk dan jari tengah Telunjuk. dua dan jari tengah Oh, dua. kita sinkronkan otak kita dengan gerakan kita taruh di meja Bu. Ya, saya minta yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Oke. Nih, lihat dulu sini nih ya. Lihat nih. Tadi lagunya apa? Lihat kebun, Bu. Yang gampang dulu. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Lo gimana? Bisa. Dua nih. Dua ya. Gini deh, di sini nih biar kelihatan nih. Ya. Yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Lagunya pelan dulu. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari, ayo. Yo. Ayo. Satu. Kanan dulu apa kiri dulu? Terserah. Oh ya. Pokoknya saya Pokoknya minta bareng. kanan. Ya. Kanan dulu Ayo. ya. Jangan klop ya. Jangan nggak klop. Kanan dulu kanan. Bareng-bareng ya sambil nyanyi ya. Yo. Kalau salah nggak disebutkan. Tiga, lihat kebunku penuh. Dengan bunga. Bisa nggak nyambung itu nggak maju. Kalau masih kaku aja nih. Gitu. Setiap hari ku siram semua. Iya. Hati semuanya indah. Silakan Bu, mohon partisipasinya. Maju yo, maju yo, maju yo, maju yo, benar. Kalau saya tunjukkan ke rekan-rekan saudara kita Faisal. Majulah. Putri. Ayo, ayo. Kita nyanyi bareng-bareng sambil ya, sambil. Sambil. Mudah-mudahan sinkron nanti kita. Jangan manfatin Oke, ibunya. ayo. Jangan Sen sini jangan manfatin ibunya. Ayo. Jangan lontatin Kita ibunya. bareng ya. 1, 2, 3. Lihat. Iya beradu. Iya beradu. Iya. Ayo. Beradu Bu. Yang ke kiri ke kiri. Iya. Kanan ke kanan. Saya betul ya. Betul, ayo. Ayo. Lagi. Ayo. Bisa nyanyi, sambil nyanyi. Bisa nyanyi, jangan sambil nyanyi. Ayo, apalagi sambil nyanyi kan? Heeh. Lihat. Lihat kebunku. Iya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan misi nih. Kalau kita ngasih tahu, kita harus lebih tahu. Kalau kita ngajarin, kita harus bisa gitu. Udah. Ya, ada yang lebih sempurna. Ayo, Pak. Ayo, Bang. Yang tunggu. 1, 2, 3. Lihat. Penuh dengan ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari putih dan Oke. Ini kita belajar cuma 2 menit. Kita belajar cuma 2 menit loh bisa. Iya, coba. Itu perhatian. Ayo, Ayo. Nah, itu. Ayo, Bu. Itu apa salah belum tadi? Jadi otak kecil kita latih sinkron nggak dengan gerakan kita. Sama ketika kita ingin memerintahkan siswa, kira-kira kita tunjuk dulu diri kita sendiri. Karena apa? Pada jadi begitu. Malah gini tadi nih. Penasaran. Lihat. Yang cepatnya. Wah. Yang pelan aja nggak bisa. Kalau aja mikir dulu. Makanya lambat dulu. Oke? Oke Bu. Seperti siswa, ada
Ya udah nggak boleh ya. Nggak boleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari situ kita bisa menunjuk diri kita sendiri. Karena apa? Pada sesungguhnya apabila kita menunjuk orang, satu jari ke arah dia, tetapi 4 jari ke arah kita. Itu. Ya kan? Kalau kita ngatain berarti 4 kali 4 pangkat 4 kita. Banyak dong. Mudah-mudahan kelanjutan dari visi ini kita seperti puisi Pak Soekarno, satu persepsi. Berikutnya, apakah visi itu? Visi itu seolah membayangkan sebuah lukisan lengkap pada sebuah kanvas. Itu mana begitu? Lukis tuh, biasa. Di sebuah kanvas yang masih kosong tuh. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu untuk mencapai tujuan. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa depan. Itu kalau saya sinkronisasikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita nggak mungkin seperti tukang sulap. Siswa dikasih rumus matematika langsung bisa. Pasti perlu dengan belajar. Kalau bahasa Rinso itu nggak kotor, nggak pinter. Bahasa Rinso. Iklan dong. Masuk iklan. Kita lanjut. Setelah kita tahu apa visi itu, kita introspeksi. Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah sekedar pekerjaan administrasi yang sekarang kita repot dengan PNS. Pausen awal 20%, 100%. Ayo. Target pekerjaan kita bukanlah sebuah dokumen kertas saja. Mendidik juga tidak hanya berbicara tentang waktu sekarang, namun sasaran pekerjaan kita adalah seorang manusia yang punya rasa, punya jiwa, punya akal, perasaan, tidak beda dengan kita. Hasil dari pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia itu berkarya di masa depan nanti. Isinya kayak rapat hari Bu, rapat kelulusan. Karena memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Sehingga kita harus memiliki impian. Murid seperti apa yang kita harapkan terwujud pada masa depan. Tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Saya yakin visi seorang guru itu ingin menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah memerankan dirinya sehari-hari dalam menghadapi peserta didik. Dalam menentukan atau menyusun visi, seorang guru mulai membayangkan dan memiliki harapan ke depan seperti apa murid yang diimpikan. Itu pegangan. Sedikit permainan kolaborasi. Selain kita berkolaborasi di alam pikiran, kita berkolaborasi di alam teknologi. Silakan Bapak Ibu siapkan HP-nya, scan. Iya, di scan. Saya sudah siapkan pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di sini? Nanti kita sinkronkan ya, karena beda kepala, beda isi, beda lu apa? Bahasa Indonesia atau lain ladang, lain lala, lain kolam, lain ikan. Di sini kita berkolaborasi pikiran kita dengan menggunakan kolaborasi teknologi. Mudah-mudahan kita bisa menyinkronkan apa yang dicita-citakan oleh Insinyur Soekarno dan Bapak pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara. Udah Bu? Belum.
si waktu 2 kali 24. Kayak tamu aja lapor dia. Nggak tamu aja ya harap lapor. Itu tadi udah di-scan. Iya. Oke ya, saya coba ya, barangkali udah ada nih. Mudah-mudahan udah ada nih. Yang apa tuh Bu? Padui. Peduli. Oh, peduli. Kita percaya bahwa murid kita adalah cerdas. Iya. Di sini lumer udah begini Bu. Jadi siswa itu mau labor nih. Terus kemudian ketiga di sekolah kita mengutamakan kepedulian. Budarwati udah juga tuh satu-satu. Kita baca satu-satu. Nama saya doang ya. Emang kenapa? Saya Live terus. Lihat aja di itu. Barcode-nya. Tuh. Ada 9 orang yang masuk tuh. Ya, kita samakan persepsinya Bu. Tenang aja. Indonesia. Bahasa Indonesia. Peduli. Cerdas, sopan, baik. Jadi 6 pertanyaan ini menjadi landasan untuk awal membuat misi. Bu. Iya. Disiplin, kemudian cerdas, kira-kira apa Bu? Clue-nya. Menurut kalau saya nih keseluruhannya jadinya karakter. Coba ya. Karakter. Jadi sekolah kita harus kita mau memimpikan murid-murid yang berkarakter. Iya. Kira-kira yang lebih mendekati. Ya, karena berbeda-beda. Berarti itu adalah modal kita itu. Aset yang perlu kita kembangkan. Potensi lah. Potensi ya karakter. Tadi apa? Potensi. Berpotensi. Potensi. Tepuk tangan dulu buat saya. Saya guru bahasa Indonesia. Berkompeten. Ya. Sama ya. Berprestasi dan berbudaya gitu. Hah? Pak Ratu. Bapak.
Oke. Dan budaya dan oh, udah. Ya, sesuai dengan profil. Apa sesuainya? Sesuai dengan Profil pelajar Pancasila. pelajar. Terus buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, kita sudah ketemu. Jadi kesimpulan kalimat tumpang yang sudah kita kumpulkan tadi, maka jadilah visi berlatar belakang sekolah kita, ruang lingkup kita, karena kita yang tahu seperti apa anak-anak kita, seperti apa kondisi kita, sehingga muncullah terwujudnya siswa yang berbudi pekerti, berkarakter, berpotensi, insan yang berbudaya dan berprestasi sesuai Oke Bu ya, sepakat ya. Sekali lagi semangat buat kita semua. Kita lanjut. Iya, mudah-mudahan ini ajuan dari kita semua kan? Gitu. Iya. Ini. Alhamdulillah berbagi saya jadi sukses Bu. Sukses guru penggerak. Sukses juga buat semua. Yang penting sehat berkah. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Amin. Ada pun yang baju merah dua-duanya. Nah kalau saya nih, jawaban saya nih maaf ya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, mulia, inovatif, sportif, asri, serta prestasi, ahli dan smart. Karena saya mengadopsi yel-yel kita dulu yang pertama. Bisa. Kita. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo. Kita bisa, bisa berakhlak mulia, bisa inovatif, bisa sportif, bisa asri, bisa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah pribadi yang unik, hebat, dengan bakat istimewa yang berbeda antara satu dan yang lain, mengacu kepada anaknya Bu Erna. Anak kita satu berbeda, unik itu. Para sama mangga. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Setuju ya? Karena Yayasan Dewa itu berpusat kepada murid, memberikan pengajaran yang berpihak pada murid dan menjadi teladan yang baik. Kemudian murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan kunci utama merubah peradaban, mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan pengajaran yang berpihak pada murid, berkolaborasi, melakukan inovasi pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang keenam, dan kita warga sekolah di sini paham bahwa setiap anak memiliki bakat, kemampuan masing-masing, satu sama yang lain dan saling melengkapi. Itu kalau saya misalnya. Tapi luar biasa, kita sudah membuat kesimpulan dengan visi misi sekolah kita sendiri. Alhamdulillah dibantu. Mudah-mudahan visinya didorong Pak Opung ya. Ya. Berikut. Nah, ini visi saya. Yel-yel ya. Selain misi saya punya yel-yel. Berakhlak mulia, inovatif, sportif, asri. Ditambah lagi prestasi, ahli, dan smart dari yang tadi. Jadi
Mungkin berubah lagi yang paling bisa pas. Lanjut ya. Prakarsa perubahan. Mudah-mudahan berikutnya isi sekolah kita nih terwujudnya sekolah yang efektif sebagai wahana membangun generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, unggul dalam prestasi, berwawasan global dan berkarakter Pancasila. Kira-kira perubahannya saya nih mengembangkan Merdeka Belajar dari ke-6 itu, mengembangkan Merdeka Belajar dan potensi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya pribadi mungkin tadi ada lagi untuk rame-rame. Lanjut ya. Kemudian penjelasan komponen visi berbudaya, menggambarkan karakter profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Merdeka. Ketiga, berkarakter berbudi luhur. Lanjut again. Pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ini pertanyaan ibu. Kira-kira sudah belum ya? Mudah-mudahan dengan prakarsa perubahan nanti ikut ya. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Rasa perubahan dan atap dan bagja dari Pak Hamid. Sudah ada Bapak, kami persilakan. Oke Bapak Ibu, kembali kita lanjut. Setelah kita sudah menyimpulkan kalimat rupa, bagaimana kita menyusunnya? Di sini ada peraturan-peraturan, ada prosedur-prosedur dalam penyusunan visi misi. Yang pertama adalah pola mental prakarsa perubahan atau ATA, singkatannya ATA. A itu aset, T itu apa bu? T-nya apa? Tantangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah A, aset, yang mana bagian yang menceritakan aset kekuatan, hal positif, potensi yang dapat diperdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai sebuah perubahan. Jadi aset yang kita punya itu baik sumber daya manusia, sumber daya alam, juga sumber daya teknis. Teknis itu penyedia. Kalau saya pahamnya seperti itu. Jadi sumber daya ada dua, saya tambah satu. Alam memang sudah ada, manusia memang kitanya, teknis itu yang disediakan oleh manusia. Kemudian T-nya adalah tantangan, bagian yang menceritakan tantangan, keresahan yang perlu dilampau demi mewujudkan harapan atau mencapai misi. Yang ketiga, bagian yang menceritakan aksi atau perbuatan kegiatan kita sebagai kontribusi individu terdidik yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan yang mewujudkan harapan. P-nya yaitu pelajaran. Dari ATA-nya kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengambil keputusan. Bagian yang menceritakan pelajaran yang dapat dikembangkan sebagai dasar perubahan. Pelajaran bukan hanya menjawab tantangan, namun mencakup pembelajaran bermakna yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Ibarat kita nanam padi, Bu. Kalau sekarang nggak nunggu padi menunduk. Petani nggak akan bisa berhasil apabila dia tidak benar-benar memahami apa yang dia kerjakan. Dari mulai benih,
ketika dia berkembang tidak gemuk, gitu kan. Yang kita lakukan pasti seperti itu, Bu. Bagaimana caranya kita mendapatkan bibit unggul? Kemudian dari 4 pola ada yang dimaksud dengan inquiry apresiatif yang diterapkan menurut metode yang kita kenal dengan bakja, atap bakja. Jadi kalau mindset itu atap baja, tapi kalau kita dalam pendidikan atapnya itu tadi dari mulai aset, tantangan, aksi dan pelajaran. Kemudian bakjanya itu buat pertanyaan. Sebelum kita masuk membahas satu persatu, kita pahami dulu inquiry apresiatif itu apa. Yang kita kenal dengan IA, pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Jadi bukan pada saat ini, tapi berikutnya, masa depan. Karena yang kita pikirkan adalah harapan dan masa depan. Pendekatan IA ya bukan AI. Kalau AI buat teknologi, kalau pendidikan IA, inquiry apresiatif, dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah. Nah, yang tadi kita rumpangan tadi, mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian dan visi setiap warga sekolah. Sekarang satu persatu kita bahas tentang bakja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali impian. D. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan dalam 5 tahap bakja. Yang pertama adalah buat pertanyaan, digunakan sebagai penentu arah seperti tadi. Perubahan apa yang kita inginkan. Bagaimana meningkatkan pencapaian peserta didik di semua kelas. Kemudian ambil pelajaran. Dalam melakukan tahapan ini, pengalaman individu atau kelompok dapat diambil. Kemudian yang ketiga, gali mimpi bersama. Ibarat kita mengangkat karung, kalau satu orang itu bebannya berat, 2 ringan, 3 enteng, 4 apalagi. Jabarkan rencana. Kemudian yang kelima, atur eksekusi. Inilah 5 tahapan dalam membentuk suatu visi misi sekolah agar pengembangan sesuai dengan yang kita harapkan dan kita inginkan. Kemudian dalam bakja ada prosedur. Sama seperti membuat pertanyaan tadi rupa, hanya kita mencari inti permasalahan dari keadaan lingkungan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan merdeka belajar dalam masa sekarang dan potensi siswa yang berkarakter profil Pancasila? Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan atau dari aset tadi, sehingga tindakan penyelidikan yang pertama kita lakukan adalah mencari informasi dari berbagai sumber mengenai platform Merdeka Belajar dan karakter profil Pancasila. Alhamdulillah sini mayoritas lumer ya. Kalau sini Purmor saya panggil lumer, Bu. Iya. Kita punya situs lumer namanya. Jadi kita punya webnya sendiri. Nah, itu kita cari sebelum kita membuat web dalam mengaplikasikan dalam kurikulum Merdeka, kita cari informasi
Seperti apa sih kurikulum merdeka? Apa aja sih sehingga web kita itu selain akademik kita juga punya situs project yang mana 5 project itu sudah kita laksanakan 3. Insya Allah setelah ini ada panen karya begitu Bu. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Alhamdulillah kita udah berkolaborasi semua kan. Guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid dalam proses pembelajaran. Jadi alhamdulillah dengan aksi kita lakukan Bu, saya dapat penerangan di sana. Dengan apa yang kita lakukan. Jadi makin terbuka dengan praktek yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Ketika siklus terjadi, siklus sudah ada, pembelajaran sudah berjalan, maka tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan merdeka belajar? Nah ini memang agak sulit kita nih. Karena dengan keadaan waktu, saya pengen sebenarnya Bu, mohon maaf Bu, pengajar praktek pribadi nih, saya pengennya kayak di SMK sebenarnya, matematika 5 jam. Jadi dia benar-benar fokus, nggak baru kelar gitu. Kayak di produktif kan, saya pakai produktif tuh kalau TK full 1 hari. Gitu. Jadi komputer itu nggak berantakan. Mesin juga begitu, sama, cuma kita belum bisa, kayaknya belum mampu. Di SMP masih hitungan jam. Matematika 5 jam, yang satu 2 jam, yang satu lagi 3 jam, satu diambil proyek. Tapi alhamdulillah proyek kita kumpulin Bu, kita tabung, kita punya tabungan proyek. Jadi kemarin kita lakukan proyek P5-nya itu full 3 minggu pelaksanaan 1 minggu. Iya, jadi 1. Dan itu kita laksanakan di lapangan variatif. Jadi ketika dia membuat prakarya nggak terputus, terus nyambung, besok nyambung, kelas nyambung gitu. Kalau per minggu pertimbangan kita semua nih dengan rekan-rekan, ketika kita lagi bikin taplak baru juga dua lipatan udah dikumpulin, besok hilang berantakan, kusut gitu. Iya, bisa sekalian. Kemudian tindakan yang kita lakukan mencari referensi dari berbagai sumber mengenai mereka belajar dengan berkarakter profil Pancasila. Dan itu sudah ditangani oleh komite pendidikan Bu. Alhamdulillah sini ada koordinator komite pendidikannya. Jadi kebetulan kita dapat pengimbasan dari SMP 2 untuk membuat komite pendidikan, sehingga kepala sekolah membuat surat keputusan komite pendidikan untuk menangani kurikulum merdeka. Kemudian gali mimpi. Nah, di jawaban ini kita menyusun narasi kolektif prakarsa perubahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Model pembelajaran apa yang disukai murid? Pertanyaannya. Terus kemudian jawabannya, murid cenderung lebih suka kegiatan pembelajaran dilakukan di luar lingkungan sekolah dengan langsung memanfaatkan sumber daya di sekitar. Kemudian yang kedua, apa saja tahapan proses merdeka belajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila? Jawabannya, dalam suatu tindakan merancang tahapan-tahapan proses merdeka belajar yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk akademiknya, kita menggunakan IT. Bahkan untuk kelas 7, kita full HP. Jadi mereka bawa HP. Bawa HP bukannya dia bebas, tidak. Jadi datang ke sekolah, dia kumpulkan, ditangani oleh guru piket dengan 7 box. Gitu. Awalnya memang luar biasa tantangannya bukan tapi main, kalau enggak ya ikhlas tantangan. Ada kekhawatiran dengan membawa HP dari orang tua, ada yang ribut tentang kuota, tapi sekarang alhamdulillah silent semua ya Bapak Ibu ya, karena kita kasih real. Salah satu contoh begini, kenapa sekolah bawa HP? Ternyata di sekolah itu nggak bebas Bu. Masuk sekolah kumpulkan, kalau guru yang menggunakan HP dibawa ke kelas, selesai kumpulkan lagi, taruh lagi di meja piket. Kalau yang tidak, nggak menggunakan, hanya menggunakan. Jadi di situ kita memberikan pelajaran kepada siswa bahwa disiplin menggunakan, bijak dalam menggunakan. Nah, komunikasi dengan orang tua,
sekolah aja bisa makan Bu, masa ibu enggak, kan begitu ceritanya. Jadi di rumah juga dengan sekolah harus sinkron. Akhirnya beberapa orang tua habis maghrib taruh gitu. Mau belajar pakai jam 10 simpen. Kalau komunikasi saya dengan wali murid di kelas saya pribadi. Kuota yang kedua, biasanya kuota 100.000 karena kita udah paham bahwa 25.000 aja udah bisa seminggu Bu. Maka orang tua tidak bisa dibohongin aja sama anaknya. Intinya kalau dia lebih dari 25.000 pasti main game. Nah jadi dia disiplin juga sekarang. Jadi main gamenya itu orang yang kelebihan kuota dan menggunakan wifi di rumah gitu aja. Kalau dia tidak bisa melaksanakan kedisiplinan dia, maka dia akan beresiko di sekolah, nggak punya kuota, ganggu temen gitu, wifi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melihat minat murid dalam mengikuti Merdeka Belajar yang berkarakter profil Pancasila dengan melakukan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Di classroom kita membuat metode pembelajaran dengan PBL atau PJBL dengan mengikuti SINTA. Jadi di situ ada KD-nya, terus kemudian stimulus, kemudian materi, terus kemudian evaluasi sampai dengan terakhirnya itu refleksi. Kemudian yang keempat, jabarkan rencana. Dengan muncul pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Merdeka Belajar sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tindakannya membuat daftar pencapaian target. Terus terang kalau di sini target sulit Bu, karena apa? Ketika kita melaksanakan adanya kekurangan. Pertama, buku yang tidak ada. Karena anggaran itu kan berbeda dengan pembelian gitu. Artinya pengajuan dulu baru keluar gitu. Sedangkan kita yang membutuhkan akhirnya ya kita online, buku online, semua online. Untuk tidak online-nya, offline-nya kita menggunakan buku yang ada di perpustakaan untuk menambah referensi. Kemudian bagaimana cara mengukur kemajuan dan proses tersebut? Kita sering memainkan dalam evaluasi itu mengukur nilai kemampuan siswa dengan menggunakan soal-soal Google Form. Kalau saya pribadi selalu setiap ngasih Google Form itu 100 soal. Iya, alhamdulillah sekarang ada yang ngikutin beberapa orang nih 100 soal. Karena apa? Karena memang gaya belajar sesuai dengan kodrat zamannya seperti itu. Disuruh belajar gak akan mau. Pasti kita akan dibohongi. Tapi dengan kita soal gitu kan banyak. Apalagi saya sebenarnya pengennya itu tidak pakai aplikasi, pengennya dia searching. Karena dengan banyak berliterasi, maka dia banyak juga wawasan. Gitu. Saya pengennya begitu, tapi karena di sini masih moral kejujuran yang kita pegang, jadi kita punya aplikasi sendiri Bu. Ketika anak ngeken itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia diam aja, nggak bisa keluar. Kalau keluar itu HP-nya celentang, mau dikecilin kayak apa bunyinya celentang pokoknya. Iya. WA masuk kalau dipencet udah keluar, kalau nggak dipencet nggak apa-apa, dia notif aja lewat. Karena untuk ngebarcode dikasih waktu cuma dua kali barcode, selebihnya paling dia. Gitu. Iya, berarti udah sesuatu hal yang lebih melakukannya gitu. Iya. Itu masih aja kita dibohongin Bu. Iya. Betul, karena di TikTok ada tutorialnya Bu. Ada tutorialnya gitu. Iya. Kemudian berikutnya yang ketiga, usaha apa yang dapat meningkatkan pelaksanaan Merdeka Belajar sesuai dengan karakter profil Pancasila? Jawabannya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat murid. Saya kasih contoh begini Bu. Di sini ada anaknya Bu Erna 75. Dia itu kalau dibilang autis ya, autis.
Tapi ketika kita amati, dia itu lebih cerdas daripada teman-temannya, terutama IT. Membantu saya sekali gitu. Ketika temannya akunnya nggak bisa masuk, Paras urusin, udah selesai gitu. Kadang TU saya sampai bingung. Ketika lagi video, di doang HP-nya, wah HP-nya ini bang ya, RAM-nya sekian, ini tuh sekian, dia apa itu? Karena memang dia punya dunianya sendiri. Gitu. Memang waktu belajar itu lebih banyak ngambeknya. Gitu. Itu yang jadi tumbal biasanya. Tantrum gitu iya. Tapi sekarang udah mulai kurang ibu ya. Karena memang ya itu anak-anak itu variatif tuh. Beda. Ada yang suka hitungan, ada yang enggak. Ada yang nggak suka hitungan, nggak suka baca. Ada yang semuanya nggak suka gitu. Itu iya. Guru bikin soal 2 hari, 3 hari, 1 minggu bu, 5 menit kelar. Nah itu dia kan luar biasa itu. Iya. Kalau kita aja masih pakai waktu ya 5 menit hitung kancing ya. Ya bang mungkin sih misalnya memang ada berat, submit. Selesai bu, alhamdulillah. Walaupun jauh banget di bawah KKM nilainya. Itu kendala yang kita alami begitu bu. Iya. Iya giliran soal banyak bilangnya baca koran. Apalagi kan sekarang begitu, hot ditutup begitu ya. Yang keempat, bagaimana cara agar murid dapat melaksanakan merdeka belajar sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Mengkondisikan pembelajaran agar tetap nyaman untuk murid. Ada beberapa guru sini sudah melaksanakan apa namanya? Game interaksi ya, ya belum ya. Sinopi, terus quizzes, itu sambil sebelum refleksi biasanya. Dan itu ada ikonnya juga di situs pembelajaran. Next, terakhir A-nya atur eksekusi. Setelah kita dapat bahan-bahan seperti itu, maka siapa saja yang berperan. Ini tidak 1 atau 2 orang, tapi semua warga sekolah. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu. Jadi saya bukan ngajarin ya, saya cuma ilmu jariah gitu ya. Saya bukan yang lebih pintar, tidak. Saya malah justru lebih amburadul sebenarnya. Kadang yang benar, ininya ketinggalan buat saya. Jadi kita saling ini bu, Bapak saling mengingatkan. Karena saya sering katakan bahwa keberhasilan itu bukan individu, keberhasilan itu adalah tim. Tim itulah yang menentukan. Terus kemudian kapan rencana pelaksanaan mereka belajar dengan karakter profil Pancasila? Alhamdulillah kita udah bu, karena saya sendiri menganut kalau ada yang gampang ngapain nyari yang susah gitu. Jadi yang ngeluh-ngeluh itu malah justru saya tekankan, teknologi dibuat untuk mempermudah bukan mempersulit. Yang sulit itu diri kita, yang sulit itu niat kita. Gitu. Jadi tindakan yang kita lakukan membuat rencana timeline yang akan dicapai. Yang ketiga, apa rencana merealisasikannya? Mengembangkan rencana untuk merealisasikan merdeka belajar Pancasila berkolaborasi dengan pihak terkait. Kalau untuk pembelajaran insya Allah kita udah, tapi kalau kolaborasi untuk warga sekolah kita dari dalam tahap pelaksanaan. Yang tadinya kurang komunikasi kita dengan komite, alhamdulillah sekarang mulai dekat. Yang tadinya jauh dengan orang tua, bahkan kita ketika awal masuk mensosialisasikan. Jadi 5 tahapan tersebut ya, yang terkandung itu tidak akan berhasil dengan beberapa elemen apabila tidak saling mendukung. Apa saja elemennya? Kepala sekolah, guru, murid, orang tua. Karena kepala sekolah adalah manajer atau supervisi, sedangkan guru muridnya
tuanya ikut mendampingi. Keempat elemen ini kalau kompak Bu, insya Allah gitu kan, visi misi kita terlaksana dalam menciptakan generasi-generasi perubahan, bukan generasi rebahan. Kemudian ini kemarin kebetulan pasti banyak inilah roman-roman anak Gonzales, Bu. Anak Gondrong, Jalen dan sekitarnya, yang mana kita berharap masa depan kita dipegang oleh mereka. Mudah-mudahan niat baik kita bisa menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahir, Ya, apa siap. kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Alhamdulillah ya. kabarnya? Ya, kita sekarang masuk kepada pendampingan individu, sedikit Ya. bertanya-tanya ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan individu yang kedua ini. Tadi kita sudah mendahului pendampingan individu dengan diskusi visi guru penggerak dan visi atau langkah-langkah perubahan dengan menggunakan atap atau bagja. Dan alhamdulillah tadi saya pribadi sangat senang sekali karena pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang antusias sekali mendukung Bapak sebagai guru penggerak, dan yang sangat penting juga adalah dukungan dari Bapak Ibu guru ya. Saya merasakan sekali bahwa dukungan Bapak Ibu guru itu dengan kehadirannya, dengan melihat bahwa kita ini memang diberikan kesempatan untuk mengimbaskan materi apa yang sudah didapat. Salah satunya adalah bagaimana kita merumuskan visi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini berkaitan dengan visi ini, apa persiapan Bapak kemarin waktu membuat visi ini bisa berjalan pengimbasannya dengan sangat baik ini. Saya merasakan luar biasa Pak, menurut saya ini sangat baik menurut saya. Ya silakan Pak, persiapannya bagaimana Pak? Yang pertama, saya kembali lagi membaca dan mempelajari modul 1.3. Oh, dari membaca Ya, 1.3. kembali lagi saya amati satu persatu dari mulai visi-misinya, terus kemudian tahapan atap, terus kemudian tahapan baja, gitu. Sehingga dalam memaparkan PowerPoint tahap demi tahap sesuai dengan prakarsa perubahan. Itu saya lakukan. Nanti Pak, saya tidak semua ya, saya lihat ada menggunakan pertamanya Bapak pakai puisi tadi itu. Iya. Itu dari mana itu Pak? Emang ada ya Pak ya? Di Pilihan? materi 1.3 awalnya kan puisi Soekarno. Emang ada ya? Iya, Oh, saya berarti emang cari-cari di disampaikan ya? YouTube. Alhamdulillah ada yang audio video visualnya. Jadi saya jadikan sebagai pengantar atau pembukaan dalam berdiskusi. Itu bagus tadi ya, dengan adanya visi tadi kita lebih semangat gitu untuk menyusun ini dengan baik. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang pertanyaan rumpang itu? Emang betul-betul membuat kita mudah untuk membuat visi? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya memang kalau pertanyaan-pertanyaan yang di rumpang itu, yang terdiri dari 6 pertanyaan itu, memang kan kita
isi pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi di sekolah. Betul. Karena tiap sekolah berbeda, maka kita mencari bahan-bahan untuk menyusun visi itu dari intern dulu, dari sekolahnya sendiri, dari latar belakang siswa, kemudian siswanya sendiri, gitu. Jadi kita harus saring satu persatu, gitu. Sehingga tujuan kita seperti apa sih yang kita mau, gitu, sesuai dengan kondisi yang kita alami. Luar biasa sekali tadi Bapak memandunya dengan langsung menggunakan teknologi ya, artinya menyampaikan kayak Google itu Google Saya Form ya, modifikasi dari Google dari slide ke Google Spreadsheet. itu spreadsheet ya. Iya. Itu adalah Atau kemajuan Google sekali Form. Pak, artinya berbeda-beda, ada yang orang menggunakan sticky note aja, ada yang Iya. menggunakan ini, tapi saya salut hari ini saya melihat teknologi itu ada di kegiatan visi misi ya. Iya, kemarin juga saya tadinya mau pakai Spinot, terus kemudian yang Pak Cucu pakai itu gitu kan. Oh pakai Jamboard. Jamboard, pakai ini nah. segala ya. Tapi saya pikir cara ya. itu kan berbeda-beda nanti jawaban orang, tidak kita bisa satukan. Iya. Makanya saya modifikasi dengan Google Form setiap pertanyaan. Jadi untuk menentukan satu tema atau jawaban dari satu soal itu kita susun semua jawaban dari rekan-rekan. Jadi itu tadi tentang penyusunan, persiapan segalanya sangat bagus sekali menurut saya. Kemudian ini apa sih perasaan Bapak setelah menjalani dan mengikuti pengimbasan ini, atau setelah Bapak menyampaikan materi itu perasaan Bapak sendiri itu bagaimana? Kalau dari perasaan saya ketika saya belajar memahami modul itu seperti hanya terfokus sendiri, tapi dengan mengimbas ini kita jadi ada kolaborasi sesama guru rekan kerja. Jadi wawasan juga makin terbuka, terus kemudian saling berkolaborasi sehingga ya alhamdulillah seperti tadi, mudah-mudahan bisa dikatakan jadi visi. Jadi kesan senang ya Pak ya tentunya ya, Alhamdulillah, karena iya. udah tugas yang ini sudah terselesaikan. Betul, Dan artinya kan kita sendiri itu mengimbas. berpikir karena memang satu kepala berbeda dengan kepala lain ya pendapatnya. Jadi untuk berkaitan dengan visi, satu lagi Pak pertanyaannya, pembelajaran apa dan bagaimana Bapak menerapkan ke depan dari kesimpulan visi yang sudah didapat tadi bareng-bareng. Pembelajaran apa yang Bapak dapatkan? Ya, pembelajaran kita saling berkolaborasi tadi. Ya, karena memang yang saya selalu ulang-ulang juga kalau saya punya prinsip juga, keberhasilan itu bukan individu. Oh, berdasarkan harus Iya. dukungan juga Tapi dari tim. orang lain. Iya. Itu yang memang benar-benar titik keberhasilan yang dicapai oleh semua orang, gitu kan, dalam satu satu persepsi yang sama, seperti yang tadi puisi itu kan dengan Ki Hajar Dewantara, saya samakan persepsinya, gitu. Ya, baik Bapak, kita untuk visi, karena tadi diawali kita dengan visi, jadi saya langsung saja supaya masih hangat tentang visi dulu pertanyaannya. Tentunya urutan pertanyaan yang paling urgent yang pertama sekali itu di sini tentang pendampingan individu yang kedua ini, bagaimana sih caranya aktivitas pendampingan ini bisa membuat Bapak lebih refleksinya lebih bagus ya terhadap materi modul 1.1, 1.2 dan sampai ke 1.3. Namun yang perlu saya pertanyakan dulu, apa saja proses kegiatan yang berjalan selama dari pendampingan saya yang pertama sampai ke saat ini, ada hal-hal yang dianggap sudah tercapai atau ada yang masih harus diperbaiki? Kalau cerita pembelajaran ini daring boleh, Bapak ceritakan bagaimana? Saya juga kemarin terkendala di sini Bu pada saat ini, ceritakan aja apa adanya. Ya memang kalau untuk Sebulan ini ya, dari pendampingan saya kemarin yang satu sampai sekarang kan ada tambahan modul 1.3 tuh. Kalau awalnya kan 1.1 dengan 2 aja. Nah, setelah tambah ini ada hal apa yang menjadi kesukaan Bapak atau yang membuat Bapak lebih paham tentang materi ini, dan apa yang
terus di apa? Di ini diperbaiki. Diperbaiki ya. Untuk 1 bulan ini kita kan mempelajari 1.3 tentang visi dan misi. Kemudian 1.4 tentang budaya positif. Nah itu sinkron, maksudnya ya dengan budaya positif kita akan menjadikan visi. Dengan visi berdasarkan budaya positif. Nah itu kita melihat bahwa ketika 1.3 dan 1.4 itu saya pelajari, ternyata memang kita harus total memperbaharui gitu, total memperbaiki, terutama di sisi sekolah kita gitu kan, yang biasanya kita visi itu tunjukkan, kita semakin jelas dengan apa namanya tahapan-tahapan latar bangsa itu. Dan kemudian budaya positif. Nah, budaya positif ini benar-benar kita harus merubah apa namanya tingkah laku kita sebagai teladan. Kalau memang kita mau anak kita baik, berarti kita harus baik. Nah ini yang harus kita perbaiki, karena memang pada dasarnya kan kita masih pakai metode lama ya, yang mana anak harus nurut dengan orang tua. Ya baik Pak, tadi itu tentang pembelajaran daring ya, tidak ada masalah ya. Kira-kira kendala yang paling masih ada selama pembelajaran itu apa? Kendala atau tantangan? Tantangan dari siswa Bu. Iya. Ya dari apa namanya, untuk pembelajaran daring itu dari perangkat. Perangkat apa yang masih menurut Bapak agak Ya pertama ke apa dari namanya, alur merdeka itu? bukan perangkat pembelajaran. Iya karena kan kita daring nih, daring online. Jadi banyak siswa yang belum diperbolehkan untuk memegang HP. Itu hambatannya. Kemudian kalau alurnya insya Allah kita enggak, hanya itu aja dari kuotanya. Ya, yang dimaksud saya di sini pembelajaran Bapak sendiri terhadap LMS yang Oh iya, tadi, daring. alur merdeka ya. Waktu cuma waktu aja. Nah, Jadi saya berhubung catat ya, sekolah Pak, ya. saya masih 2 shift. Nah, itu yang saya catat ya. Iya hanya itu aja dari 2 shift ini. Jadi yang tadi saya jelaskan juga Bu, umumnya itu sekolah lain udah selesai KBM, kita kan masih KBM. Gitu. Jadi ya mau nggak mau harus bersiasat gitu. Berarti kendala yang harus nanti saya tanyakan ulang bagaimana ke depannya sudah bisa mengatasinya adalah pada waktu memanage waktu ya. Jadi memanage waktu untuk bisa sambil LMS dikerjakan, sambil juga mengajar, ya kan? Iya, Mas ya. Ya, berikutnya Mbak, saya ingin ke survei 360 ya Pak ya? 360. Nah, kemarin saya sudah menginformasikan Bapak membagikan survei 360 itu pendapat umpan balik dari kepala sekolah, kemudian umpan balik dari beberapa guru, dan umpan balik dari siswa, termasuk nanti bagaimana Bapak bisa mengisi umpan balik diri sendiri. Ya, saya memulai dari kepala sekolah dulu ya Pak. Silakan Pak bisa ceritakan pada saya bagaimana umpan balik atau penilaian dari indikator-indikator yang ada di survei 360 itu, bagaimana tanggapan Bapak? Kepala sekolah menilai Bapak sendiri sebagai guru penggerak dari indikator itu. Alhamdulillah ketika saya berikan kuesioner lembaga umpan balik dari kepala sekolah, beliau memberikan jawaban yang lebih banyak, 4. nilai 4 ya. Itu apa ya Pak? Jadi 4 Konsisten, itu ya Pak, dilakukan jadwal konsisten dengan jadwal yang dimiliki. Jadi konsisten dengan apa yang didapat ya. Ilmunya ada Hanya beberapa aja yang di nomor 3. Ayo, nanti yang nomor 3 kita jelasin ya Pak. Yang Iya. kita bahas dulu Pak. Terus Secara umumnya 4 umum ya. 4 ya, alhamdulillah 4 hingga sampai dengan Semua umpan ya, balik berarti ya. umpan baliknya Pak. bagaimana Pak? Tapi kita lihat dulu yang 3 tadi apa Pak? 2 yang di depan Yang apa yang masih 3 harus itu diperbaiki? di sini saya dapati mengidentifikasi profil orang tua murid dan mencatatnya.
Jadi CGP belum terlalu mengidentifikasi profil orang tua. Iya. Jadi Bapak belum sampai mengenal orang tua ini bagaimana? Belum terlalu banyak, maksudnya terlalu iya banyak, terlalu ya. banyak. Kalau Udah nilai 3 ya? iya, terus Terus kemudian apa lagi? berkomunikasi dengan orang tua murid, membicarakan peran mereka. Ini ya, bagaimana ini ke depannya Bapak harus jadi catatan ya? Iya, siap. Ya, Terus memang apa saya lagi? akui karena memang ya Ini memang dicatat Pak, yang harus diperbaiki Iya. supaya nanti survei 360 di pendampingan 5 ini sudah berubah ya Pak? Siap. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu berdiskusi dengan orang tua. Sebelum juga. Iya, karena memang saya lebih banyak di sekolah, di ruangan, jadi ya. Oke Bapak baca umpan baliknya yang Mudah-mudahan terakhir, ini jadi perbaikan di saya. halaman terakhir apa itu Pak? Perkataan Jadi, kepala sekolah. kalau dari umpan balik kepala sekolah, CGP menunjukkan ide-ide kreatif dan inovatif Masya Allah. untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Itu bagus cara Bapak ya. Ya, yang kedua CGP Apa itu? apa namanya? CGP berani. Berani mencoba hal-hal yang baru gitu, Iya, ya, betul. dan mengambil resiko. Terus CGP CGP berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan. Itu umpan balik dari kepala sekolah. Iya. Nanti jadi catatan saja ya Pak ya. Oke. Bagaimana tanggapan beberapa guru Nah, Pak? beberapa Bapak menyimpulkannya bagaimana? guru yang saya sebar itu lima rekan, nah, 5 rekan. Rata-rata sejawat. semua bagaimana? Rata-rata mereka ya Dan nanti Pak lihat yang lainnya. 4. Ya, 4. Oh banyak yang 4 ya. Iya. 4. Ini yang 3 nih. Oh sama seperti kelas tadi. Iya. Ya udah. Lagi Pak untuk. Iya. Ini sama ya Pak ya. Iya, tentang Aturannya orang tua tentang- aja Bu. Ya, Sosialisasi terhadap orang tua. Ya. Ya Bapak sama aja ya. Yang kedua yang satunya bagaimana Pak? Coba lihat. Yang ketiga dari Bu Erna nih. Nah, tempat 3 pun Sama juga dengan kepala sekolah. iya. Berapa, Pak? Iya, Yang ini karena ada ke orang tua murid. Iya, Pak. Iya, ini untuk yang 2 ini mau justru menyediakan kesempatan bagi orang tua murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu. Itu hal yang mungkin agak perlu perjuangan juga ya. Iya ya. Ya, berarti nggak apa-apa Pak, masukkan aja. Itu ya, untuk menyediakan. Boleh salah satu dibacakan umpan baliknya Pak, dibacakan. Saya katakan sini ya. Ini umpan balik dari rekan saya, kelebihan dalam penguasaan kompetensi pedagogi. Ya. CGP mampu menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang inovatif. Ya. Kelebihan dalam penguasaan kompetensi kepribadian. Dan kemudian CGP memiliki kemampuan bekerja sama dengan baik. Kekurangan dalam penguasaan kompetensi pedagogik. Terus kemudian CGP masih kurang mampu mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Oke, ini satu lagi Pak, boleh? Satu lagi, mengimplementasikan sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian guru penggerak harus menjadi teladan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan di lingkungannya. Oke. Itu secara umum dari guru ya Pak ya, bagaimana tanggapannya yang siswa Pak? Penilaian Siswa siswa ini apa adanya, siswanya nih Bu. Oh iya, Iya, iya karena memang benar-benar yang iya, saya lebih banyak bergaul dengan guru daripada dengan siswa. Oh, betul. Siswanya. Betul. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran. Oh iya, buat Kalau motivasi misalnya, saya Bu, iya Pak, perbaikan. ini kalau ini apa adanya dulu, kalau siswa mengatakan masih belum baik kita terima. Oh, siswa. Tapi kalau ini berarti penekanannya Bapak harus banyak membaca apa yang Tentang refleksi. ya, berarti Tentang refleksi. lebih banyak membaca yang ke arah siswa ini Pak, maunya siswa itu apa? Kalau mungkin sama semua yang kurangnya apa? Iya. Yang siswa ini mungkin untuk beberapa pertemuan ke depan agak dibanyakin dulu ke siswa-siswa yang mau disurvei. Yang disurveinya siapa, maka dia itu bisa Fokus ya. Nah, Fokus saja. iya. Yang variatif sih jawabannya. Iya. Ada iya, ada banyak tidak. bagus juga sih. Iya. Ya. Ya,
Bapak, nanti kita akan survei lagi yang ini Oke, ya. siap, Nah, Ibu. bagaimana tentang yang survei Bapak sendiri? Yang saya tahu sendiri. kelebihan dan kelemahan Bapak kan Bapak sendiri. Kira-kira Bapak mengisi apa aja, indikator mana saja yang perlu dipertahankan dan indikator mana saja yang masih harus diperbaiki? Hal yang harus dipertahankan ya seperti tadi nih Bu ya, untuk siswa ya. Iya, Bapak sendiri ini kan yang Iya, ini sendiri. rekan ya, apa namanya, sering membantu bekerja sama Ya, gitu. itu yang harus terus dipertahankan. Iya, nah terus Yang kekurangannya diperbaiki. yang diperbaiki itu hanya ya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dan praktik mengajar, refleksi ke murid saya. Bu. Ah, masih kurang Iya, ya? itu memang secara pribadi memang seperti itu. Sekarang bukan kurang tapi yang harus diperbaiki. Iya. Nah, diperbaiki lagi ya. Nah, saya perbaiki ya. Terus Terus yang ini nah, apa? ini saya yang ketiga ya, mampu mengelola stres ketika saya mengalami kesulitan. Bapak tidak mampu, masih belum. Karena ini juga figur kalau saya. Oh. Iya, figur. Jadi rata-rata kalau dari kita apa namanya memberikan siswa dengan apa namanya figur itu lebih cepat. Gitu. Nah, kalau yang di sininya itu pendapat murid gitu. Karena memang saya masih kurang untuk apa namanya merespon pendapat mereka. Ini yang demo Bu, kalau baris dia mau main, mau nggak mau Ini harus kan berbuat. idealnya kita diharapkan menjadi yang ideal, tapi kadang untuk menjadi ideal kan kita perlu perjuangan, perlu tantangan, perlu waktu untuk bertahan atau bertahap lah, bertahap semuanya. Tidak mau berubah itu langsung perlu ada jadi perubahan. Baik Bapak, untuk survei saya kira cukup ya. Kita akan bertanya hal-hal yang lain lagi. Untuk di sini ke bawah. Baik Pak, tadi untuk kepada kepala sekolah tidak ada masalah, dukungan full, guru juga sebagian besar kalau kita kategorikan 90%-an ya kalian masih beberapa. Nanti untuk tantangan kepada siswa mungkin harus dipelajari lagi dari kesimpulan kita. Nah, kemudian untuk menghadapi tantangan itu apa yang kira-kira Bapak akan lakukan? Saya harus lebih banyak intens mendapatkan mendengarkan pendapat siswa, kemudian saling apa namanya menjaga perhatian. Ya. Tapi untuk materi tadi untuk modul 1.1 sampai 1.3 semua sudah dipahami ya Pak ya? Insya Allah. Tinggal lanjut ke 1.4 implementasi pembahasan lagi ya. Pembahasan budaya positif. Ya, sudah melaksanakan seminar yang belum ya? Belum. Nanti akan ditanyakan di pendampingan berikutnya. Iya. Kemudian di sini bagaimana ada respon siswa terhadap Bapak sendiri yang secara percakapan melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini kan ada berpihak pada murid, terus murid Bapak tanyain selain survei ini ada wawancara. Ini apa namanya apa nih testimoni gitu ya? Iya. Udah. Yang secara langsung Secara langsung. ada. Udah ada Ya, visualnya. nanti pada saat videokan. sekali-sekali divideokan ya Pak ya, maksudnya Bapak mau coba menerapkan materi PDP ini di kelas nanti tadi Bapak begitu bagaimana tanggapan kamu gitu. Iya, memang itu sebagai apa namanya perbandingan saya. Khususnya di seminar ini boleh di belakangnya ada testimoni, jadi ada masukan, testimoni guru, testimoni sekolah, kita tidak tanya. Bagaimana tanggapan kamu tentang budaya positif yang Bapak lakukan di sekolah, membuat kesepakatan kelas? Jadi kayaknya ini kan libur ya anaknya ya? Ada di ini di PHP. Oh gitu. Berarti kemarin Bapak minta untuk membuat kesepakatan. Iya kan, tapi dari kemarin. Udah coba. Terutama saya pegang. Oh, ya, udah Ada studi pun dari situ. Iya, coba nanti dilakukan testimoni ya Pak ya. Iya. Oke, saya kira untuk
tentang komunitas praktisi. Pada waktu lokakarya kita kemarin, Bapak hadir kan? Lokakarya 1. Iya. Nah, ada penjelasan tentang komunitas praktisi. Apa tanggapan Bapak tentang materi itu? Atau begini, Bapak sudah mencoba membuat sebuah komunitas praktisi. gitu. Nah, boleh kombel, boleh, atau ada komunitas-komunitas lain yang Bapak buat untuk bisa menyatukan satu persepsi, visi gitu. Iya, kalau untuk di luar secara eksternal kita belum, intern udah gitu. Karena kan memang begini Bu, komunitas yang saya ikuti hanya sebatas MGMP. Tapi ketika bikin komunitas belajar, sudah saya diskusikan dengan rekan, dengan atasan juga, ternyata untuk membuat komunitas belajar itu harus ada grup penggerak. Jadi ya Bapak kira-kira pendaftarannya. melakukan ini nggak, sudah melakukan pembentukan komunitas praktisi? Nah, kalau secara intern saya bilang udah dengan pembelajaran sesuai dengan raport sekolah. Bagaimana cara Kemudian Bapak memulainya kemarin membentuknya? yang membentuknya ketika ada suatu materi atau kegiatan khususnya di PNN. Nah, itu kita secara bersama. Itu harus dijadikan rutinitas ya Pak ya, kalau memang sudah ada grup komunitas untuk itu, nanti kegiatannya harus sudah terencana. Tahun ini akan berapa kali melakukan pertemuan di komunitas itu gitu ya. Berarti hal yang harus diperbaiki adalah kerutinitasan dalam melaksanakan komunitas praktisi gitu ya. Praktisi itu sebenarnya bisa aja berupa di sekolah, bisa juga Bapak punya komunitas praktisi di luar, apa RT atau apa kegiatan apa itu bisa juga sebenarnya, cuman minimal yang di sekolah dulu ya Pak. Oke. Di sini komunitas praktisi itu didukung nggak Pak yang Bapak buat itu? Didukung. Ya, bahkan disuruh ya. Bahkan kepala sekolah sendiri suruh buat pendaftarnya. Orang-orangnya mendaftarkan tuh PMM itu kan ada pendaftaran komunitas belajar. Itu terhambat prosedurnya. Ini kedepannya saya akan tanya lagi gitu ya. Jadi ini kalau masih ada tantangan kita akan tanya ulang. Ini tantangannya belum mendaftarkan ke PMN atau belum syarat. Belum sah ya? Belum syarat, iya belum ada syarat. Jadi ke depan ya Pak ya bisa ini ya Pak. Udah lulus kan ini. Syaratnya itu. Oh iya. Penggeraknya kan. Iya ya. Nah, jadi untuk komunitas itu tidak mesti harus bergerak Pak. Bapak berkumpul punya WA group ada. Kalau itu sudah kita lakukan. Ya. Nah, untuk strategi kira-kira untuk bisa nanti komunitas praktisi itu berjalan dengan baik, apa yang di benak Bapak ini strategi yang harus dilaksanakan? Ya, kita harus memberikan suatu bahan materi yang memang bervariasi. Ya, mereka tertarik. Iya, tertarik. Bervariasi. Saya mau ada ini kita punya. Khususnya yang kita lakukan sehari-hari dalam pembelajaran. Nanti kira-kira itu ada isu-isu, apaan lagi sih ini, apa lagi gitu. Gimana cara Bapak menanggapinya seperti itu? Kalau itu mah udah terbiasa Bu ya. Kalau saya mah yang mau aja, kita juga nanti nular sendiri. Iya, nular kalau sendiri. memang itu sesuatu yang dibutuhkan, nanti Iya, betul. Datang sendiri. Gitu. Baik Bapak. Apalagi kalau dia tertarik gitu. Ya. Kita masuk ke yang terakhir ya, bahwa kita harus merefleksi kegiatan kita pendampingan hari ini. Pertanyaan saya, kira-kira kalau peristiwa kita sudah jelas dari tadi masuk, kita isi dulu ini setelah perasaan dengan melaksanakan pendampingan individu yang kedua ini, apa yang menjadi perasaan Bapak? Saya senang sekali, nggak menyangka bahwa yang mendukung saya itu banyak. Karena awalnya hanya soal aja, gitu aja gitu kan. Saya pikir didampingin pengajar praktek juga hanya kadang mendampingi aja, ternyata ya luar biasa responnya gitu. Dari kami pejabat juga full, dan dari kita kita lakukan, terus ibu juga memanggilnya secara luar biasa, mengarahkannya.
itu sehingga Ya. Jadi puas ya jawaban puas juga gitu, ya. ya. Ya, Apa oke. yang saya berpikir visi itu nih kayaknya nggak bakal ketemu nih nanti pas di Prasawa, pas di Rupangnya itu jadi kami jadi satu misi. Alhamdulillah ketemu. Oke, itu untuk perasaan ya. Jadi untuk kedepannya pembelajaran yang harus ditekatkan untuk bisa lebih baik lagi bagaimana? Penerapan visi ini kedepannya supaya bukan sekedar sampai di sini aja nih. Iya, kita akan saya lihat antusias rekan-rekan saya, komitmen apa namanya luar biasa. Ya, mungkin iya. Akan berubah nih nanti. Insya Allah akan berubah. Di tahun ajaran baru. Iya, karena kan kita ada peralihan antara tahun 13 dengan kurikulum merdeka. Pasang. Iya. Iya, boleh ya. Di Iya. pembelajaran kedepannya dilaksanakan visi ini. Jadi tadi bukan perasaan aja, tapi bagaimana kedepannya Bapak bertekad Perubahan. merubahnya. Iya, betul. Ada kan? Oke Bapak, saya refleksi dari Bapak. Saya ingin merefleksi sedikit. Perasaan saya jujur sangat luar biasa mendapatkan sambutan, satu dari kepala sekolah, yang kedua dari guru-guru. Kemudian saya juga mendapat ilmu karena Bapak luar biasa dalam penampilan ininya apa PPT-nya. Bagi saya belum tentu saya bisa sebagus ini kalau saya bikin gitu. Jadi saya pribadi sebagai pengajar praktek memberikan sangat luar biasa good job. Sama-sama sambil belajar. Good job banget gitu ya, artinya saya makalahnya luar biasa, saya dapat pembelajaran baru dan untuk kedepannya saya juga akan belajar bagaimana mendampingi lebih baik lagi gitu supaya ini aja nggak diarahkan terlalu banyak, Bapak bisa membuatkan semacam seminar yang luar biasa gitu saya. Itu bagi saya ya, untuk yang kita perbaiki mungkin kita bersama-sama aja memperbaiki diri, nanti kalau masih ada kekurangan-kekurangan kita pelajari dari sudut-sudut yang ini. Bapak belajar, saya juga belajar, jadi sama-sama aja baik. Bunda jangan bosan-bosan. Insya Allah kita sama-sama. Ya kita aja ya Pak, yang mungkin Ya, untuk terima kasih pendampingan banyak, individu ya. sampai sini saja. Nanti Ya. saya minta videonya dikirimkan linknya ke saya untuk kita laporkan ke BBGT. Kalau yang ini betulkan aja. Terima kasih.